من سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita sama-sama bisa hadir untuk sama-sama kita belajar membaca ayat demi ayat, hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini atau apa yang kita dapatkan dari kenikmatan malam hari ini merupakan kenikmatan yang besar yang pantas untuk disyukuri oleh seorang muslim dan muslimah. Dan kita berharap dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan yang lain. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa dan selalu mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada seluruh umat yang istiqamah menatapi jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita di kesempatan malam yang mulia ini insyaallah kita akan berbicara tentang ciri-ciri penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat tersebut, tepatnya dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa tanpa dijauhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ini adalah apa-apa yang dijanjikan kepada kalian bagi setiap orang-orang yang awwab dan hafidh. Awwab dan hafidh, kata Allah Azza wa Jalla, man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang kembali serta memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itu adalah hari-hari yang kekal.
lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka itu adalah apa-apa yang diinginkan atau apa-apa yang mereka mau. Waladaina mazid, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak penambahan dari apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah di dalam ayat ini sedang bercerita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sedang menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan ciri-ciri penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan di sini tentang perihal siapa orang-orang yang bertakwa itu. Ciri-cirinya bagaimana? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini adalah merupakan penjelasan dari Allah terkait dengan ciri-ciri orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Allah. Dan ini perlu kita pelajari, perlu untuk kita ketahui, dan perlu untuk kita fahami. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita bersama untuk bisa menjadi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah al-firdaus al-a'la minal jannah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah karuniakan kepada kita bersama surga Firdaus yang tertinggi kedudukan dan martabatnya dari seluruh surga-surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap hambanya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hadza ma tu'adun likulli awabin hafidh. Inilah yang dijanjikan kepada kalian bagi setiap awab hafidh. Di dalam ayat yang kedua dari apa yang kita bacakan ini, Allah menyebutkan dua sifat penghuni surga. Yang pertama adalah awab. Awab itu orang-orang yang suka kembali kepada Allah, orang-orang yang mereka selalu mengembalikan permasalahan mereka kepada Allah. Artinya mereka orang-orang yang setiap kali terjerumus di dalam sebuah kesalahan, terjerumus di dalam sebuah dosa, segera mereka kembali kepada Allah. Itu awab. Awab adalah orang-orang yang mereka langsung kembali kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka apabila melakukan dosa, melakukan sebuah kekejian, dzakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa mereka. Dan ini makna dari apa? Awab, kembali kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini setiap kali mereka jatuh kepada maksiat, dzakarullah, mereka ingat Allah. Allah larang nih, Allah haramkan, Allah tidak bolehkan, Allah tidak mengizinkannya, Allah tidak meridainya. Maka dengan itu kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mereka melakukan kesalahan, dan memang kesalahan sifat manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Nusib wa nukhti, kita bisa benar, terkadang kita bisa salah. Tapi kesalahan yang kita lakukan itu untuk membuat kita kemudian kembali. Ingat bahwasanya hakikatnya kita ini manusia, hamba Allah, punya kewajiban, punya tanggungan. Yang mana tanggungannya adalah ya kita beribadah kepada Allah, mentaatinya, tidak bermaksiat kepadanya, kemudian beribadah kepadanya dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan kita ingat, kita ini hidup punya tujuan dari Allah. Kita punya target. Targetnya adalah liyuwahidun, yaitu hamba-hamba Allah diciptakan olehnya. Targetnya adalah untuk mentauhidkan Allah, liya'buduhu wa yuwahiduhu wa la yusyriku bihi syai'an, untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan semata-mata mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah
menjadikan Allah itu esa tunggal dalam segala perbuatannya, dalam ibadahnya, dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, awwab, orang-orang yang segera kembali kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang sifat lumrahnya seorang hamba Allah. Tentang sifat lumrahnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat lumrahnya apa? Sifat lumrah mereka itu salah. Lumrahnya manusia terjatuh dalam keburukan, kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah orang yang selalu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan setiap orang yang bersalah, maka yang terbaik di antara mereka itu adalah yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ya semua kita itu salah. Semua kita itu berbuat salah, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, sering melakukan kesalahan, bahkan berkali-kali. Tetapi di antara ciri orang yang akan menjadi penghuni surga adalah mereka orang-orang yang ketika terjatuh dalam sebuah kesalahan, terjatuh dalam sebuah keburukan, melakukan dosa, kemaksiatan, pengingkaran terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Zakarullah, mereka ingat Allah, awwab, dan segera kembali dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan dan ini yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Makanya ciri mereka adalah orang-orang yang ketika mereka salah, awwab, kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, hafiz. Ciri yang kedua adalah hafiz. Orang-orang yang mereka menjaga batasan-batasan Allah, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak dilanggar, menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kemudian tidak kita kerjakan, dan seterusnya. Hafiz, menjaga setiap batasan-batasan Allah, menjaga diri kita dari segala keburukan-keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Dan ini semua kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sebuah bukti dan penjelasan dari Allah bahwasanya surga itu tidak bisa didapat kecuali dengan adanya pengorbanan. Surga hanya akan didapat dengan adanya pengorbanan. Tidak bisa diraih dengan badan yang berleha-leha, badan yang santai-santai, tidak bisa. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, cenderung jiwa itu tidak menyukainya. Tapi disitulah surga. Sementara neraka biasanya cenderung apa? Cenderung diliputi dan dikelilingi dengan sesuatu yang memang nafsu kita, syahwat kita, keinginan jiwa kita itu sesuai dengan hal tersebut. Nah, itulah surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah neraka Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang pengen surga, maka mereka harus berkorban, harus punya pengorbanan, menjaga semua batasan-batasan Allah, menjaga semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya jangan harap kita akan meraih surga Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan meraih kesuksesan, keberhasilan sementara kita tidak menempuh jalan yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan tersebut. Mustahil. Kalau pengen sukses, ya berusaha. Usaha untuk sukses mengikuti aturan-aturan mainnya. Bagaimana ketentuan-ketentuannya untuk menjadi orang sukses, kita ikuti, kita jalani perlahan pasti.
Dan disebutkan dalam pepatah orang-orang Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, tapi engkau tidak menempuh sebab dan jalannya, ingat, kata beliau, sesungguhnya bahtera, kapal perahu tidak pernah berlayar di atas daratan. Artinya pengen sukses tapi nggak belajar, pengen masuk surga nggak mau ada pengorbanan, pengen surga tidak beribadah, mau masuk surga tapi tidak menempatkan perintah pada tempatnya, tidak mengindahkan larangan kemudian dia tidak tinggalkan. Terus bagaimana akan masuk surga? Bagaimana dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan didapat dengan badan yang berleha-leha, ya. Jangankan surga, ilmu saja, belajar itu enggak akan didapat dengan badan yang bermalas-malasan, ya. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan badan yang berleha-leha, dengan badan yang santai-santai. Terus surga kita mau nyantai-nyantai, enak-enakan hidup di dunia, kemudian kita dapat surga? Enggak. Karena balasan sesuai dengan amalan. Apa yang kita amalkan di dunia ini ya akan mendapatkan balasan yang sesuai, ya kan? Jangankan itu, untuk di dunia saja orang yang kerjanya bagus maka akan mendapatkan nilai yang bagus, hasil yang bagus. Orang yang kerjanya amburadul, semrawut, sembarangan, hasilnya juga tidak akan baik, ya kan begitu. Nah, akhirat juga sama. Kalau selama di dunia kita tidak berbaik-baik dalam beramal, tidak bersempurna dalam menjaga batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin kemudian kita meraih hal yang baik, hal yang indah, hal yang kita inginkan daripada kenikmatan akhirat. Mustahil, enggak mungkin. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, di saat seorang muslim menginginkan kebahagiaan, kemudian surga Allah dan kenikmatannya, sifat yang kedua, ciri-ciri yang kedua yang harus betul-betul dia penuhi, yang harus betul-betul dia laksanakan, itu adalah dengan dia itu menjaga setiap batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka mustahil surga akan didapatkan. Yang pertama tadi, awwab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hafidh, orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian man khasyar rahman bil ghaib, sifat yang ketiga, ciri yang ketiga dari penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah man khasyar rahmana bil ghaib, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah ketika sendiri. Orang-orang yang mereka bisa menanamkan rasa takut kepada Allah ketika mereka sedang tidak bersama dengan orang lain, ketika mereka sedang sendiri-sendiri, ketika mereka sedang berada dalam kesendirian, tengok kanan tengok kiri nggak ada orang, aman rasanya. Kemudian dia di situ melanggar perintah Allah, berarti tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menjaga, dia tidak kembali, dia juga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ciri-ciri penghuni surga pada dirinya. Karena penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, yang ketika mereka jatuh dalam keburukan, kemaksiatan, mereka akan segera kembali kepada Allah dan mereka menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, dalam kesendiriannya pun mereka akan ingat Allah, merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya
kalau kita ingin benar-benar menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan ini, menanamkan rasa takut kepada Allah. Ya, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasa takut kepada Allah ini perlu dibina, perlu dididik, perlu ditumbuhkan. Kalau tidak, berat. Dan tidak semua itu punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Para ulama adalah ahlul ilm, orang yang punya ilmu dan mereka amalkan. Adalah orang-orang yang mereka berilmu dan mereka beramal dengan ilmunya tersebut. Setelah itu mereka mengetahui bahwasanya dimanapun mereka berada, mereka itu akan dilihat oleh Allah. Dimanapun mereka berada, mereka itu akan dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika itu mereka lah orang-orang yang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam Al-Quran menjanjikan banyak hal bagi orang-orang yang mereka itu punya rasa takut kepadanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang mereka punya rasa takut kepada Allah, akan kedudukannya, akan keperkasaannya, akan kemahabesarannya, ya, khafa maqama rabbi, dia khawatir dan takut dengan kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh tempat kembali mereka itu adalah surga. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu mereka pasti akan menjaga hawa nafsunya. Sementara orang-orang yang mereka memperturutkan nafsunya, maka mereka lah orang-orang yang telah kehilangan rasa takut kepada Allah dari dirinya, ya. Dan kita ingin bagaimana Allah tumbuhkan, Allah kuatkan, Allah jadikan besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya terhalanglah kita dari segala keburukan-keburukan maksiat. Dilindungilah kita dari segala keburukan-keburukan dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah merupakan benteng pembatas antara kita dengan maksiat. Banyak orang-orang yang mereka, atau terkadang kita, bermudah-mudahan dalam maksiat, bermudah-mudahan dalam keburukan, bermudah-mudahan di dalam dosa, ya. Dan ternyata itu semua sebabnya adalah apa? Karena kehilangan rasa takut kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seseorang itu mereka punya rasa takut kepada Allah, maka akan terhalang dari segala keburukan-keburukan. Belum lagi keutamaan daripada rasa takut kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan karuniakan kepadanya dua surga. Dua surga. Allah katakan apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka punya rasa takut kepada Allah, bagi mereka itu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Ini yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang mereka itu
mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak pengen ampunan? Enggak ada. Siapa yang enggak pengen pahala? Enggak ada. Semua kita butuh ampunan, semua kita butuh pahala. Kalau pengen dapat ampunan, pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, kata Allah Azza wa Jalla, "Ikhshaw rabbak." Ya, ikhshaw rabbak. Takutlah kepadamu. Ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ada di antara manusia-manusia ini para penipu. Di antara manusia ada para penipu. Tahu penipu maksudnya? Kata Allah Azza wa Jalla, ya, innahu la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak mencintai orang-orang yang menipu dan orang-orang yang berbuat dosa. Siapa itu? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu sembunyi dari manusia, tapi mereka tidak sembunyi dari Allah. Ya enggak? Para pelaku dosa, para pelaku maksiat, mereka sembunyi-sembunyi dari manusia, tapi mereka lupa bahwasanya semua kita itu ODP. Tahu ODP? Apa itu ODP? Orang dalam pantauan. Ya, orang dalam pantauan. Semua kita dalam pantauan. Pantauan siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau dulu di masa Covid ada beberapa istilah kan? Ada ODP, ada apa lagi? Ya. Ada ODP, ada orang dalam pantauan. Sudah tuh? Apa? Lupa saya. Nah, artinya kita semuanya, ya, kita semuanya ODP, orang dalam pantauan atau orang dalam pengawasan. Kita diawasi oleh Allah, kita dipantau oleh Allah. Makanya jadikan CCTV kita bukan kamera, tapi CCTV kita adalah pengetahuan annallaha subhanahu wa ta'ala yarana wa yanzuru ilaina wa ya'lamu a'malana. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita amalkan, mengetahui apa yang kita kerjakan, mengawasi apa yang kita perbuat. Dari setiap perkataan semuanya Allah tahu, Allah dengar. Bahkan jangankan yang sudah kita amalkan, apa yang baru terbesit dalam hati pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang didustakan oleh mata, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Yang ada dalam hati itu Allah tahu. Yang terbisik dalam hati Allah tahu. Bagaimana kalau sudah terucap? Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun khabir. Allah maha mengetahui, khabir juga maha mengetahui. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang kecil, ya, bayangkan semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap, Allah melihatnya, Allah mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا حي على الصلاة حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebutkan bahwa ada 4 sifat dan ciri-ciri dari penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang mereka itu awwab, segera kembali kepada Allah. Yang kedua hafiz, menjaga segala syariat-syariat Allah, agama Allah, batasan-batasan Allah. Yang ketiga orang-orang yang mereka itu punya rasa takut kepada Allah, menjaga rasa takut mereka kepada Allah, senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah, karena dengan itu mereka akan terjaga dari maksiat. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut terhadapmu, baik dalam keadaan sepi ataupun ketika dalam keadaan ramai. Itu yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man khafa Allah akhafa Allahu kulla syai'in min. Siapa yang mempunyai rasa takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah, dan siapa yang tidak punya rasa takut kepada Allah, akhafa Allahu min kulli syai'. Akhafahu Allahu min kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia itu takut kepada segala sesuatu. Itu bedanya. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya, tunduk kepadanya.
Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dia takut kepada sesuatu yang lain. Kemudian sifat yang keempat adalah wajaa biqalbin munib. Datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari dosa, selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat daripada kemunafikan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah sebutkan 4 ciri ini, kata Allah apa? Udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Gak ada hambatan, tidak ada rintangan. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dari yaumul khulud, hari itu adalah hari yang kekal. Kalau udah masuk surga, nggak keluar lagi ke surga, dari surga, selama-lamanya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Lahum ma yasha'un. Di dalam surga mereka akan meraih segala apapun yang diinginkan oleh hati. Apa nak dapat? Apa yang nak niat dapat, dibayar oleh Allah. Karena lahum ma yasha'una fiha. Segala apapun yang mereka inginkan, apapun yang diinginkan oleh hati, Allah kasih. Waladaina mazid. Dan Allah bahkan tambah. Bahkan Allah akan tambahkan. Itu kenikmatan surga. Dulu pernah kita ceritakan tentang kadar surga yang paling rendah. Iya Pak? Kadar surga yang paling rendah. Iya. Pernah kita sebutkan. Dulu pernah kita jelaskan bahwasanya surga yang paling rendah itu 50 kali lipat dari kenikmatan dunia. 50 kali lipat kekayaan dunia. Itu surga yang paling rendah. Untuk siapa? Orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah kepadanya surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Itu yang harusnya kita minta. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari berbagai keburukan-keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita bersama di dalam sifat-sifat orang-orang yang bertakwa seperti yang kita telah jelaskan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran dan jalan ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas sunnah. Allah juga wafatkan kita di atas sunnah tersebut. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Baik. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan dan kita bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya biidznillah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.